Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya najis itu adalah sesuatu yang kalau seandainya kita bawa di dalam sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Itu adalah najis. Nah, ini adalah sebagai pengertian atau definisi masih secara umum. Masih kita itu bertanya-tanya, apa sih najis itu? Najis itu apa sih? Apa saja yang termasuk daripada najis? Maka ada di antara para ulama menyimpulkan bahwasanya kalau seandainya kita itu tidak bisa mengerti lebih jelas tentang apa itu najis dengan definisi, maka beliau menyebutkannya langsung dengan bilangan. Artinya ada sekian najis. Maka selain daripada hal itu bukan termasuk daripada najis. Maka beliau menyebutkan setidaknya ada 7. Yang pertama adalah yang keluar daripada dua kemaluan manusia. Atau 2 kemaluan semua, binatang, manusia. Maka semua yang keluar daripada 2 kemaluan itu hukumnya adalah najis. Baik dia itu secara cair ya atau selainnya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua adalah darah. Baik darah itu adalah darah yang kering, maksudnya baik darah itu adalah darah yang segar atau darah yang sudah lama. Artinya darah yang sudah lama atau yang sudah busuk itu adalah seperti nanah ya, dan semisalnya. Maka itu adalah termasuk sesuatu yang najis. Kemudian yang ketiga adalah muntah. Muntah yang keluar daripada seseorang, maka itu hukumnya adalah najis. Nah, baik, berikutnya adalah yang keempat, yaitu bangkai. Bangkai itu misalkan ada dari hewan yang boleh dimakan, tapi matinya itu dengan tidak disembelih, maka akan menjadi bangkai nantinya. Atau daripada hewan yang tidak bisa dimakan, baik dengan disembelih atau tidak, maka tetap nantinya akan menjadi bangkai. Maka ini adalah termasuk daripada sesuatu yang najis. Kemudian yang kelima adalah yaitu sesuatu yang cair yang memabukkan. Ketika terkena sesuatu yang cair dan memabukkan, maka akan menjadi najis. Kemudian yang keenam adalah najisnya anjing dan keturunannya, najis. Kemudian yang ketujuh adalah najisnya babi dan keturunannya. Baik, nah ini adalah 7 daripada jenis najis yang kalau seandainya ada di pakaian kita atau apa yang kita bawa di saat sholat, kemudian wal badani, di badan kita, wal makan, dan tempat kita melaksanakan sholat, maka sholatnya nantinya akan menjadi tidak sah. Taib. Wa taharatu 'anil najasati fi tsaubi, suci daripada sesuatu yang najis. Najis dengan yang tadi kita sebutkan, fi tsaubi, di pakaian. Di pakaian ya apa yang kita pakai dan apa yang kita bawa. Misalkan kita bawa ya ini seringkali kita itu terjadi dan kita lupakan. Apa itu? Misalkan kita itu ada seorang itu, dia itu terluka tangannya, kemudian dia lap lukanya itu dengan tisu. Lalu setelah itu tisunya dia masukkan ke dalam kantong, lalu tangannya dia sucikan dengan air. Setelah itu dia melaksanakan sholat, dia menyangka bahwasanya tangannya itu sudah suci. Kenapa? Karena ia sucikan dengan air tadi. Tapi dia lupa bahwasanya ada tisu yang tercampur dengan darah tadi yang ia bawa di dalam kantongnya dan ia bawa juga di dalam sholatnya. Maka dengan demikian sholatnya akan menjadi tidak sah. Kenapa? Di antara syaratnya adalah hendaknya pakaian itu suci daripada najis. Termasuk daripada pakaian adalah apa yang kita bawa, baik itu daripada tisu misalkan atau apapun itu ya, maka itu adalah sesuatu yang najis, tidak boleh dibawa di dalam sholat. Maka hendaknya sebelum kita sholat kita periksa, mungkin ada tisu yang ada terkena nanahnya, ada terkena darahnya atau semisalnya. Baik, itu yang pertama, suci daripada najis fit tsaubi, di dalam pakaian, wal banani, dan badan. Yang menyeliputi badan juga adalah ya, termasuk badan itu adalah lubang hidung atau mulut ya, itu termasuk daripada badan. Hendaknya kita itu tahu bahwasanya apakah ada najis di dalamnya atau tidak. Misalkan yang seringkali juga kita itu agak teledor di dalamnya adalah misalkan ada seorang itu yang gusinya berdarah. Maka bagaimana? Ya, para ulama mengatakan dan menjelaskan bahwasanya kalau seandainya ada orang yang dia itu gusinya berdarah, maka bagaimana? Pertama, hendaknya dia itu berkumur-kumur dulu. Kemudian setelah dia berkumur-kumur, misalkan dia lihat ternyata hasilnya warnanya masih bercampur dengan darah. Sekali ia masih berdarah. Lalu kemudian yang kedua kalinya masih berdarah.
ya kemudian yang ketiga kalinya sudah selesai, maka selesai. Ya, maka dianggap bahwasanya darahnya atau sesuatu itu sudah menjadi suci, mulutnya sudah suci, tidak ada sesuatu yang najis lagi. Lalu kemudian misalkan ya darah tersebut bandel, sudah berkumur-kumur sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih saja, maka darah tersebut menjadi dimaafkan. Ya, sebagaimana nantinya disebutkan oleh ulama bahwasanya setidaknya ada 10 macam darah yang dimaafkan di dalam sholat. Ya, misalkan seperti nanti insya Allah kita akan jelaskan. Baik, kemudian fitsaubi wal badani wal makan, tempat. Hendaknya tempatnya juga harus suci daripada najis. Tempat itu apa sih? Yaitu tempat yang kita itu di dalam sholatnya disentuh di saat melaksanakan sholat. Misalkan sajadah kita sentuh, maka hendaknya yang kita sentuh tersebut suci daripada sesuatu yang najis. Adapun misalkan ada najis di sampingnya, maka itu hukumnya adalah makruh, tapi tidak membatalkan sholat.